Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kembali 5 penyebab disfungsi ereksi. Ya, karena hanya 5 ini aja, berdasarkan pengalaman pribadi dan pelanggan ya. Jadi ada 3.000 lebih pelanggan. Setelah saya tanyain satu persatu, saya kelompokkan jadi 5 ini. Ya memang ada yang di luar ini, cuman saya lebih menggolongkan menjadi 5 saja. Mungkin ada banyak yang saya nggak tahu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pelanggan. Yang pertama, genetik. Apa itu genetik? Adalah keluhan yang dialami oleh seseorang dari kecil. Jadi dari dulu dia mengalami keluhan itu sampai saat ini. Dia sudah mencoba berbagai macam obat-obatan, berbagai macam herbal, tapi nggak ada yang manjur. Udah dicoba itu ya. Itu genetik. Yang kedua, pernah makan atau minum sesuatu. Nah, di sini sangat luas ya. Bisa alkohol, bisa energi drink, bisa pola gaya hidup yang kurang baik, bisa pengawet makanan, pengawet minuman yang bila dikonsumsi terus-menerus akan menjadikan keluhan atau penyumbatan dalam arteri kita. Dan banyak lagi obat-obatan yang berpotensi menimbulkan disfungsi. Dan kemudian obat-obat herbal tertentu. Kemarin juga ada semacam obat stamina, kapsul stamina, jamu stamina ya, herbal dan obat stamina. Nah itu memang itu yang diminum. Jadi kalau genetik tadi itu bawaan, kalau yang ini kita makan atau minum sesuatu ya, bisa energi drink, bisa alkohol, bisa bermacam-macam, luas, sangat luas. Makanan kita sehari-hari, bahkan energi drink itu ada yang mengalami kebanyakan konsumsi tersebut terus menerus ya. Terus ada obat-obatan yang berpotensi banyak, misal antibiotik, anti hipertensi, anti lain-lain, banyak sekali. Nanti dicari Google, ada itu jawabannya, obat-obatan yang berpotensi ya. Kemudian yang ketiga, pernah mengolesi ya, bisa dari minyak, pelumas, tisu, mana ini pakai body lotion, kemudian minyak oles, daun, getah, dan madu. Bahkan madu juga kemarin ada yang mengalami. Di keluhan yang nomor 3 ini kebanyakan tidak menyadari ya, padahal yang paling berat di antara kelima ini di nomor 3 ini keluhan paling berat. Memang pada kebanyakan kasus mereka masih bisa berdiri, hanya mengalami sensitif, jadi kulit penisnya sensitif, dielus begini
ya ini geli, nggak nahan dia. Harusnya itu kan tuing gini Pak, nah, harusnya kan tuing gini, nah dia dielus gini aja udah geli. Jadi itu yang menyebabkan dia cepat keluar, kemudian kurang kerasnya, umumnya gitu. Yang keempat, bawaan penyakit tertentu. Bawaan penyakit tertentu ini ya ada hubungannya dengan nomor 2, ya, pernah makan atau minum sesuatu. Ya, contohnya bawaan penyakit tertentu, kalau kita didiagnosis gula darah, maka sekalian punya keluhan disfungsi, maka yang di kambing hitamkan gula darahnya. Padahal awalnya kita bicara awal ya, dari awalnya dari pola gaya hidup tadi yang kurang baik, pernah makan atau minum sesuatu. Akhirnya ada penyumbatan juga di artileri saat didiagnosis oleh medikal ada gula darah, maka mereka akan disimpulkan dari gula darahnya penyebabnya. Sebetulnya kalau menurut saya, pengalaman saya ya, jadi bukan karena penyakit tertentu, karena ada pelanggan saya yang usia belasan dan komen-komen di konten-konten YouTube, banyak yang usia belasan juga mengalami. Kemudian yang kelima terakhir, penyimpangan atau trauma saraf, bisa kebentur, bisa kegores, bisa tergigit, bisa tertarik atau vakum. Nah, itu kalau kita berlebihan maka bisa menyebabkan disfungsi. Jadi ada 5 ya. Dan yang paling berat menurut saya yang ketiga ini. Ketiga dan campuran, juga pernah ngoles, juga pernah minum obat. Nah, ini double problem. Yang saya katakan double problem itu dia menggunakan oles juga meminum obat tertentu. Jadi numpuk keluhannya itu lebih berat lagi, dan harapan untuk kesana juga semakin menipis. Apabila problemnya itu terlalu berat, ya juga akan semakin berat, lama memang progresnya. Jadi di antara semua ini yang paling berat menurut saya ya pernah ngolesi ini. Kalau yang lainnya itu insya Allah bisa kembali normal, kan, tetapi memang semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita ada kemauan, insya Allah ditunjukkan jalan oleh Gusti Allah. Jadi metode apapun hanya perantara, dan saya percaya semua metode itu bermanfaat. Saya percaya baik itu yang metode doa, metode injeksi, metode pijit, metode urut, metode implan, metode shockwave, tembak laser, metode apalagi ya banyak lah. Saya percaya semuanya itu metode bagus-bagus semua, saya percaya. Cuman ya tadi pesan saya, Bapak harus pandai memilah-milah mana yang terbaik dan mana yang paling tepat bagi keluhan Bapak. Artinya suatu metode itu dilihat dari keberhasilannya. Jadi lewat apa mengetahuinya? Bisa lewat testimoni, bisa lewat katanya teman, bisa lewat katanya saudara, bisa lewat katanya teman, dan lain-lain ya. Dan yang poinnya harus tahu, harus sama juga penyebabnya. Jika penyebabnya sama dan ada yang berhasil, insya Allah keluhan ini akan bisa membaik atau berhasil. Suatu metode itu tergantung dari situ. Jadi bagi yang
bapak-bapak yang mengalami keluhan ini, insya Allah tidak jauh dari 5 penyebab ini Pak ya, tidak jauh dari 5 penyebab ini, insya Allah pasti, insya Allah sama. Entah itu pernah minum sesuatu, entah itu pernah makan sesuatu, entah itu pernah ngolesi, nah bisa di situ. Kebanyakan memang ada 2 ini, pernah makan atau pernah ngolesi, dan itu paling umum ini penyebab paling umum yang saya temui selama ini. Kalau yang lain-lainnya itu jarang, memang ada, cuman persentasenya itu kecil, mungkin 5% atau 10%. Yang paling banyak persentasenya ya ini 2 ini bisa 40%, minum obat 40%, minyak oles 40%, dan lainnya itu kecil, sangat kecil, 5%, 5%, 10% gitu. Yang umum itu memang. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan loncengnya, dan tetap twing. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.